Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dulu harganya 4.300-an, tapi kini hanya Rp152. PBV-nya hanya 0,4 kali. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham dengan kode Apex atau PT Apexindo. Nah, kita lihat sekilas untuk historical harga saham ini. Dulunya sempat di angka 4.350, tapi saat video ini dibuat berada di angka 152, bahkan sempat turun hingga ke angka Rp89. Ini merupakan profil singkat dari perusahaan yang mana didirikan pada tahun 1984 sebagai perusahaan penyediaan jasa pengeboran untuk perusahaan eksplorasi dan produksi yang bergerak di industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Kita lihat sekilas untuk kinerja di tahun 2022. Pendapatan perusahaan mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Tapi sayangnya jumlah aset dan EBITDA-nya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Lebih disayangkan lagi, perusahaan masih mencetak kerugian bersih di tahun 2022. Ini merupakan kinerja harga saham perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini, di tahun 2022, harga tertingginya adalah 1.300 dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Sedangkan untuk harga terendahnya di 174 yang mana jauh lebih rendah dibandingkan harga terendah tahun 2021. Kesimpulannya, di tahun 2022 ini, harga saham perusahaan ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Sekarang kita akan lihat komposisi pemegang saham dari perusahaan ini. Ternyata secara tidak langsung, Bapak Zainal Siregar memiliki saham dengan kode Apex ini. Nah, menariknya, beliau merupakan presiden direktur yang juga memimpin perusahaan ini. Yang berarti, perusahaan ini dimiliki oleh presiden direkturnya secara tidak langsung. Kita lihat sekilas untuk prospek di tahun 2023, di mana dicatatkan di sini bahwa perusahaan ini akan melanjutkan program pengeboran di wilayah kerja Mahakam dengan dukungan 3 rig lepas pantai, yang mana teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Dan di tahun 2023 juga, manajemen akan terus menerapkan 3 strategi perusahaan, yaitu pengendalian biaya, dengan tetap menjaga standar operasional yang tinggi, mengutamakan keselamatan kerja, dan memaksimalkan tingkat utilisasi armada perusahaan ini. Sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Sayangnya, saham ini tidak pernah mengalami peningkatan harga di bulan Juli dengan probabilitas 0%. Dan hingga Januari sampai Desember, saham ini punya probabilitas kenaikan yang sangat rendah. Bahkan di tahun 2022 sendiri, harga sahamnya turun sekitar 80%. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam dolar penuh. Pertama, dari jumlah asetnya yang mencapai 261 juta dolar yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Dan mayoritasnya berasal dari aset tetap sebanyak 177 juta dolar dan ada juga saldo persediaan sebanyak 25 juta dolar. Jika dilihat lebih detail, mayoritas persediaan perusahaan berasal dari suku cadang dan perlengkapan sebanyak 24,5 juta dolar. Dan biaya persediaan yang diakui sebagai beban sehubungan dengan operasi berkelanjutan teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kemudian dari aspek liabilitas berjumlah 194 juta dolar yang tentunya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan saldo kas perusahaan. Artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutang berasal dari saldo pinjaman sebanyak 122 juta dolar. Jika kita lihat lebih detail, mayoritas pinjaman perusahaan berasal dari pinjaman berdasarkan PKPU dengan total 125 juta dolar. Yang mana hal itu berkaitan dengan hutang bank. Di sini dicatatkan bahwa perusahaan telah melaksanakan skema yang disepakati dalam PKPU dengan mengkonversi pinjaman menjadi saham melalui obligasi wajib konversi. Dan hal ini bisa menjadi catatan bagi teman-teman yang tertarik dengan saham ini. Berikutnya dari aspek ekuitas dengan jumlah 67,4 juta dolar yang mengalami peningkatan. Nah, yang menjadi catatan penting di sini adalah saldo perusahaan ini masih dicatatkan sebagai defisit di tahun 2023 ini dengan minus sebanyak 149 juta dolar. Padahal biasanya perusahaan yang sehat mencatatkan saldo laba pada komponen ini. Dan untuk Apex sendiri, mayoritasnya masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor.
Kemudian kita bahas dari aspek laba rugi dengan jumlah pendapatan 15,5 juta dolar yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Begitu juga dengan beban langsungnya yang mengalami penurunan. Hal itu menyebabkan laba kotornya turun dari 5,4 menjadi 4,6 di tahun 2023 ini. Kita lihat untuk rincian pendapatan yang mana mayoritas berasal dari jasa pemboran sebanyak 13,6 juta dolar. Dan ini beberapa perusahaan yang berkontribusi besar terhadap total pendapatan perusahaan, yaitu PT Pertamina. Untuk beban langsungnya mayoritas berasal dari biaya perbaikan dan pemeliharaan sebanyak 1,9 juta dolar. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Kita lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan. Ternyata laba perusahaan mengalami peningkatan dari 752.000 menjadi 1 juta dolar di tahun 2023 ini. Kita lihat untuk historical EPS perusahaan di tahun 2023 ini diproyeksikan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022, tapi belum bisa sebaik di tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham ini tidak membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. PER-nya 6,9 kali dengan PBV 0,4 kali, yang berarti dengan modal 357 saham ini dijual lebih murah dengan angka 152. NPM 6,6 dengan ROE 6,1%, angka profitabilitas yang tidak memuaskan, dan DER-nya juga sangat tinggi dengan angka 288%, dan hal ini harus menjadi perhatian bagi teman-teman. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah turun 91%, sempat di 2.640, tapi sempat juga di 89 dalam 5 tahun terakhir. Terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun adalah 0,85 kali, dan saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas 1,92 kali, tapi sempat juga turun mendekati 0,31 kali. Berikut ini kesimpulan dari pembahasan kita. Saham yang harganya dulu 4.300 dan kini hanya 152 dengan PBV 0,4 kali. Yang pertama, labanya mengalami peningkatan di tahun 2023 ini. Yang kedua, pemegang saham mayoritas merupakan presiden direktur perusahaan. Yang ketiga, probabilitas kenaikan harganya cukup rendah untuk tahun 2014 hingga tahun 2023. Bahkan di bulan Juli tidak pernah mengalami peningkatan satu kali pun. Yang keempat, secara historical PBV, saham ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir dengan angka 0,45 kali. Itu merupakan pembahasan singkat dari saham Apex. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.